Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas interfacing, yaitu membuat tutorial membuat aplikasi. Di sini perkenalkan, nama kelompok saya yaitu Muhammad Kiki Andika Setiabudi, NRP 0918040021, dan saya sendiri Hendra Aldi Prasetyo dengan NRP 0918040027. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi tutorial membuat aplikasi yang telah kami rencanakan. Di sini saya menggunakan fitur yaitu menggunakan Meet App Inventor, yaitu membuat aplikasi secara online. Login terlebih dahulu menggunakan akun. Ya, ini adalah beberapa project yang telah saya buat. Untuk membuat project yang baru, kita tinggal klik Start New Project, dan di sini membuat nama project yang akan kita buat. Di sini project yang telah saya buat yaitu bernama Login. Baik, untuk pertama kali yaitu saya akan menjelaskan mengenai cara membuat tampilan dari interface yang untuk Android, atau dengan kata lain untuk desainernya. Di sini saya telah memiliki 4 screen. Yang pertama adalah screen yang pertama, yaitu untuk alat pendeteksi kebocoran gas. Screen pertama untuk mengganti nama yang ada di sini itu menggunakan fitur yang ini, title. Itu bisa kita gonta-ganti sesuai kemauan kita. Kemudian saya menambahkan gambar atau image. Caranya yaitu tinggal klik image yang ada di sini, user interface, tinggal di drag masuk ke dalam logo HP atau Android. Selanjutnya di bawahnya saya menggunakan instruksi label, dan saya merubahnya seperti tampilan yang ada di properti seperti ini, yaitu font saya bold, font size 14. Untuk width atau saya menggunakan 85%, dan saya merubah teksnya menjadi masukkan username. Selanjutnya saya membuat text box untuk dapat memasukkan username. Letaknya yaitu ada di text box. Sama caranya seperti yang sebelumnya, tinggal kita tarik menuju ke logo Android atau logo HP, dan saya pengaturannya seperti ini. Ya, selanjutnya yaitu label 2, sama seperti yang sebelumnya, pengaturannya seperti ini. Saya menggantinya masukkan password. Selanjutnya password textbox, saya menggunakan textbox lagi. Di sini saya menggunakan horizontal arrangement, itu berguna untuk agar ada rongga di tengah-tengah antara textbox ini dan button yang ada di bawahnya. Caranya yaitu dengan menggunakan layout. Nah, di sini horizontal arrangement, tinggal ditarik atau drag di bawah ini textboxnya ini, nanti akan otomatis masuk ke dalam interface-nya. Selanjutnya saya menggunakan button, tinggal di drag, lalu pengaturannya untuk merubah warnanya saya tinggal klik ini, merubah warna cyan, font size, height dan width. Pengaturannya seperti ini, dan teksnya saya tulis masuk. Selanjutnya adalah horizontal arrangement kembali.
Dan yang terakhir adalah button kembali, button 2. Untuk pengaturannya, propertiesnya seperti ini. Untuk teksnya saya klik atau saya rubah menjadi daftar. Nah, untuk yang kedua, yang terakhir itu adalah web. Di sini berguna untuk agar tampilan interface ini dapat terhubung ke web dengan cara ini, connectivity web, tinggal di drag begitu saja. Selanjutnya ada notifier. Nah, ini notifier, tinggal di drag juga. Selanjutnya kita akan beralih ke screen 2. Di sini screen 2 saya beri nama daftar. Caranya yaitu sama seperti tadi, yaitu di title kita ganti menjadi daftar. Selanjutnya saya memasukkan label. Pengaturannya seperti ini. Propertiesnya horizontal arrangement. Saya memasukkan label kembali. Propertiesnya seperti ini. Teksnya saya ganti menjadi nama lengkap. Selanjutnya text box. Label kembali, saya ganti teksnya menjadi email. Text box kembali, telepon atau HP, label 4. Propertinya seperti ini. Automatic 85%. Semuanya sama sampai ke password. Textbox, label, textbox kembali, label bertuliskan password, textbox kembali. Ini saya beri space agar tidak terlalu mepet, yaitu saya beri horizontal arrangement. Intinya saya ganti left dan top. Untuk height-nya saya ganti menjadi 2 pixel. Ini tinggal dipencet atau diganti saja, 2 pixel. Selanjutnya saya memberikan button yang bertuliskan daftar. Untuk propertiesnya seperti ini. 10%, 85%, tulisannya daftar. Selanjutnya saya memberikan web 1 dan notifier, sama seperti yang di screen 1. Selanjutnya kita beralih ke screen 3. Screen 3 saya beri nama deteksi kadar gas dan asap. Selanjutnya saya beri image. Nah, untuk image itu sendiri lalu selanjutnya yaitu saya beri horizontal arrangement. Saya tambahkan label bertuliskan gas, font size 20, width 30%, dan teksnya saya ganti gas. Ini bisa dikeluarkan atau ditaruh. Untuk label ini berguna untuk pembacaan sensor dan nilai yang akan ditunjukkan oleh aplikasi.
Di label kembali, ini satuan dari gas. Selanjutnya saya menggunakan horizontal arrangement lagi supaya tidak terlalu mepet, atau atas saya beri space 4 pixel. Selanjutnya saya klik logo image kembali, ada horizontal arrangement. Pengaturannya sama seperti yang di atasnya, cuma saya ulangi kembali. Selanjutnya di sini ada horizontal arrangement, kemudian ada button atau tombol yang bertuliskan tampilkan grafik. Untuk propertiesnya seperti ini, 17, fontnya 17, height-nya 10%, width 85%. Saya tuliskan teksnya tampilkan grafik. Selanjutnya ada web dan ada clock. Di sini untuk activity starter masuknya di sini ya, di connectivity. Nah, untuk clock kita taruh di sensor, tinggal di drag begitu saja. Untuk intervalnya saya menggunakan timer interval 1000. Untuk pembacaannya sekitar 1 detik atau 10 detik. Oh iya, untuk upload gambar itu, gambar atau image itu kita menuju yang di bawahnya. Nah, di sini ada logo upload file. Nah, di sini kita tinggal memilih file yang akan kita upload di dalamnya. Nanti tinggal klik upload. Di sini sudah ada, tinggal kita pilih begitu saja. Selanjutnya kita beralih ke screen 4. Screen 4 di sini saya beri nama yaitu tampilan grafik. Saya beri label yang bertuliskan grafik suhu, propertiesnya seperti ini. Nah, di sini ada web viewer. Ini tinggal kita drag begitu saja. Nah, untuk web viewer ini home URL-nya nanti akan saya jelaskan di akhir video. Kemudian saya beri label dan web viewer kembali. Di sini kita klik baru. Kita buat DB login. Untuk nama DB loginnya kita menggunakan anggota dan jumlah kolomnya menjadi 4. Yang pertama kita membuat ID, kemudian nama, kemudian alamat, maksud saya email, kemudian kita buat telepon. Untuk tambahnya kita tambah 2, kita tambah lagi tabelnya, kita tambah user, kemudian password, maksud saya username. Kemudian untuk kita ganti varchar, dan ini untuk panjangnya kita menggunakan 5. Dan juga ini 25. Kita klik simpan.
di sini kita sudah siap untuk buat database-nya. Oke, selanjutnya kita beralih ke blok kodenya. Ini tadi kita membahas untuk desainernya. Kita akan memulai blok kode dari screen pertama. Di sini ada when button 2 diklik maka akan membuka screen 2. Ketika when button 2 diklik maka akan membuka screen 2 yaitu daftar sekarang. Oke, cara membuatnya yaitu ini kan ada button 2, kita klik pada tool yang button 2, kemudian kita cari sesuai yang ada di program ini yaitu when button 2 klik do. Oke, kita tarik. Nah, seperti ini, tinggal ditarik-tarik begitu saja dan mencocokkan sesuai warna. Ini kan ada apa itu, kayak puzzle begitu. Kemudian untuk instruksi open another screen name itu kan warnanya coklat atau keemasan. Kita cari yang di sini yang warnanya built-in, yang warnanya sama seperti yang ada di program ini, yaitu control. Lalu kita cari yang sesuai dengan program yang ini, open another screen name, kita drag dan kita taruh di sini. Nah, ini kan cocok puzzle-nya. Nah, kita taruh dan kita lepaskan. Kemudian untuk ini screen 2 berwarna ungu, kita masukkan masuk ke teks. Kita cari yang sesuai dengan puzzle-nya seperti ini. Nah, ini tinggal kita drag dan taruh. Kemudian untuk mengisi tulisannya kita tinggal klik di sini dan kita tuliskan screen 2, enter. Begitu juga seterusnya sesuai dengan ini, sesuai dengan yang telah saya buat programnya, yaitu ini ketika button 1 diklik maka akan memanggil web 1 URL 2. Nah, ini untuk HTTP login PHP ini sudah saya buat di komputer saya dan sudah saya save di komputer saya. Untuk codingannya ada di foto berikut ini ya, seperti itu untuk codingannya. Selanjutnya untuk call web 1 post tag seperti ini, username dan password. Selanjutnya ke bawah when web 1, untuk codingannya juga seperti ini. Ketika notifier 1 untuk mendapatkan respon konten, jika programnya sesuai maka akan bertuliskan berhasil login dan akan membuka screen 3, yaitu screen pada deteksi qatar gas dan juga asap. Ketika programnya error atau password username kita masukkan salah maka akan bertuliskan periksa koneksi jaringan. Berikut adalah blok kodenya atau programnya. Bisa di pause untuk melihat lebih detailnya. Oke, selanjutnya kita menuju ke screen 2. Screen 2, ketika button 1 diklik maka akan memanggil URL sama seperti tadi. Ini untuk daftar.php nya sudah saya buat di komputer saya dan berikut gambar codingannya. Ya, codingannya seperti itu. Kemudian untuk call web 1 post tag-nya
seperti ini untuk codingannya. Ketika web 1 juga akan seperti ini codingannya. Dan ini jika ada error akan ada tulisan periksa koneksi jaringan. Ya, selanjutnya ini screen 2 itu berarti desainernya untuk coding yang daftar sekarang. Untuk yang tadi screen 1 untuk codingan atau blok kode untuk untuk screen 1 yaitu alat pendeteksi kebocoran gas atau home screen-nya lah. Kita selanjutnya ke screen 3. Ketika button 1 diklik maka akan menampilkan screen 4. Button 1 itu sendiri yaitu ini, tampilkan grafik. Jika ini diklik maka akan menuju ke screen 4. Di sini saya menggunakan ThinkSpeak untuk upload data dari alat saya ke internet atau menggunakan WiFi modul Node MCU atau SP8266. Ini untuk codingannya, untuk codingan clock 1 sama seperti tadi, clock 1 diklik. Ya, codingannya seperti ini. Web 1, kemudian koneksi URL, global URL ThinkSpeak, global read key ThinkSpeak, dan status channel ThinkSpeak. Oke, kita lanjut ke ThinkSpeak. Di sini saya sudah daftar dan juga login ke website ThinkSpeak. Nah, untuk memulai channel baru kita tinggal klik new channel. Kita masukkan channel yang mau kita buat, seperti kadar gas. Deskripsinya terserah. Kemudian untuk field itu tampilan atau data yang akan kita kirim ke ThinkSpeak. Di sini saya menggunakan 2, yaitu kadar gas dan juga kadar asap. Kita turun ke bawah. Untuk ini statusnya kita centang dan kita buat save channel untuk membuat channel baru. Di sini saya keluar, saya membuka channel yang telah saya buat. Nah, nanti untuk setelah membuat maka akan tampilannya seperti ini. Ya, di sini untuk codingannya URL ThinkSpeak, dan untuk read key ThinkSpeak kita lihat di sini di API key. Read ThinkSpeak, untuk read ThinkSpeak-nya kita copy yang di sini, kita copy, kita pastekan yang ada di sini. Dan untuk ini kita URL ThinkSpeak kita masukkan yang ini, write channel, kita copy, kemudian kita pastekan yang ada di sini. Sekian untuk codingan screen 3. Bisa di pause untuk melihat lebih detailnya.
Selanjutnya kita berlanjut ke screen path. Di sini screen path tidak ada codingan dikarenakan tidak ada blok, maksud saya dikarenakan di sini tinggal kita klik web viewer. Nah, web viewer kita klik, kemudian untuk home URL kita masukkan semisal ini. Ini kan gunanya untuk kita menampilkan grafik ya. Ketika URL-nya kita tinggal klik seperti ini saja. Ini logo yang seperti ini, fill satu chart, kita klik akan tampil seperti ini. Dan ini kita tinggal copy begitu saja ke home URL. Kita copy dan paste gitu saja. Kemudian untuk grafik gas juga demikian. Ini kan gas, kita tinggal klik ini saja. Dan ini kita copy ke URL yang ada di sini juga. Demikian untuk penjelasan dari kodenya. Kemudian kita masuk ke ThinkSpeak. Saat membuat ThinkSpeak untuk pertama kali, kita akan adanya begini saja, field 1 chart dan field 2 chart. Untuk memunculkan ini dua ini, itu kita tinggal klik ini field 1 chart option, kita klik. Salah maksud saya, itu kita add widget numeric display. Nah, ini kita masukkan seperti tulisannya gas. Ini untuk field yang akan kita import atau kita gunakan datanya untuk supaya tampil angka, tidak berupa grafik. Untuk update intervalnya kita menggunakan 15 detik. Ini integer, kita buat create, nanti akan muncul seperti ini. Begitu juga untuk gas. Ini saya atur untuk menampilkan 5 data saja, dan untuk minimum saya gunakan 0 sampai 100, sama seperti yang ini juga. Suhu datanya akan saya tampilkan cuma 5 saja, dan untuk minimumnya saya menggunakan 0 dan maksimalnya 100. Ini untuk membuat widget untuk parameter suhu. Sama 15 detik, kita buat create. Cuma sekian untuk ThinkSpeak-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke, maaf sebelumnya, di sini saya menggunakan .mcu atau SP8266, dan juga untuk sensornya saya menggunakan DHT11, bukan sensor untuk mendeteksi gas atau MG135 atau MG2, dikarenakan karena kondisi saat ini dan juga kondisi keuangan, saya hanya memiliki .mcu dan juga sensor DHT11. Sensor DHT11 di sini gunanya untuk semisal untuk memasukkan data agar dapat dibaca di aplikasi dan juga dapat diupload di ThinkSpeak. Oke, selanjutnya kita buka software Arduino. Oh iya, untuk rangkaiannya akan saya berikan berikut ini. Itu tadi adalah rangkaian sambungan untuk .mcu dan juga sensor DHT11. Selanjutnya di sini untuk codingan sensor DHT11 connect to ThinkSpeak. Sebelumnya
kita import terlebih dahulu library DHT11 dan juga untuk library SP8266. Untuk cara importnya sendiri, import library, nah ini include library, manager library. Kita tunggu sebentar. Kita klik DHT11, enter. Nah, di sini ada banyak referensi. Saya menggunakan dari by Arduino LLC. Kita tinggal klik install begitu saja. Ini saya sudah menginstal library dari DHT11. Kemudian untuk library SP8266 kita importnya menggunakan cara seperti ini terlebih dahulu, reference, dan untuk additional board manager kita masukkan seperti ini dan kemudian klik OK. Dan selanjutnya sama seperti tadi. Mengapa kita harus memberikan link seperti tadi? Karena kan jika tidak memberikan link seperti itu tadi, maka ketika kita cari di sini maka tidak akan muncul. Itu tadi karena kita sudah memberikan link di preference, maka di sini akan muncul library dan kita tinggal menginstalnya saja. By Arduino, kita tinggal klik install begitu saja. Kira-kira filenya sekitar 140 MB-an. Oke, di sini saya sudah menginstalnya. Untuk programnya seperti ini, string apk. Di sini apk-nya kita dapatkan dari website ThinkSpeak tadi, yaitu apk. Ini berat apk. Untuk berat apk kita copy paste, kita masukkan di sini. Dan untuk ini consistor SSD, ini kita masukkan username atau nama dari wifi yang telah kita buat. Di sini namanya saya buat ini Jen Kemangsen. Di bawahnya yaitu untuk passwordnya, password wifi kita masukkan di sini. Dan untuk ini kita menggunakan API thingspeak.com sebagai server. Dan di sini kita masukkan define DHT11, DHT pin, yaitu pin dimana kita memasangkan DHT11. Kemudian kita ke bawah. Untuk serial bikinnya kita menggunakan 11.5200. Kita ke bawah kembali. Ini untuk servernya, client.connect server, kita menggunakan server yang tadi, yang apthingspeak.com atau apthingspeak.com. Saya menggunakan server. Untuk codingannya kemudian seperti ini. Untuk delay-nya saya menggunakan 1000. Selanjutnya untuk tools kita menggunakan boardnya, menggunakan SP8266 yang library-nya sudah kita import tadi. Kita menggunakan Node MCU 1.0. Dan untuk portnya port 4 di komputer saya. Yap, tinggal kita compile dan upload. Kita tunggu.
Setelah kita pastikan codingannya sudah benar, maka kita compile. Dan compile, kita kemudian upload. Nunggu uploadnya rating 20%, kita tunggu sampai 100%. Ya, ketika sudah done uploading, maka kita akan cek serial monitor. Nah, di sini akan sensor di atas plus akan mendeteksi temperatur dan juga humidity. Di sini datanya untuk kita masukkan di ini ThinkSpeak. Di sini akan update. Ya, seperti ini. Nah, ini datanya sudah berjalan. Kita tunggu datanya akan berubah. Nah, ini sudah berubah ya, 95. Untuk grafiknya naik, dan juga untuk suhunya seperti ini. Data yang telah dibaca oleh sensor kita sudah terupload. Data yang sudah terdeteksi oleh sensor maka akan terupload di ThinkSpeak. Selanjutnya kita beralih ke aplikasinya, aplikasi Androidnya. Untuk membuat aplikasinya kita klik build, kemudian provide QR code for APK. Kita tunggu proses buildnya selesai. Nah, di sini akan tampil barcode. Kemudian kita masuk ke aplikasi Meet App Inventor yang bisa kita download di Play Store guna untuk men-scan QR code ini dan dapat mendownloadnya dan menginstalnya di Android kita. Selanjutnya adalah tampilan dari interface yang sudah kita download di HP kita atau Android. Berikut adalah tampilannya. Ini adalah tampilan interface dari kelompok kami. Kita klik tombol daftar, dan di sini adalah tampilan untuk daftar sekarang, dan kita isi sesuai dengan keterangan di atas text box untuk nama lengkap dan email, telepon atau HP, username dan juga password. Setelah itu kita klik daftar. Selamat, Anda telah terdaftar. Maka kita bisa masukkan alamat itu tadi untuk masuk ke dalam aplikasi.
kita klik tombol masuk. Nah, di sini adalah tampilan dari monitoring kadar gas dan juga asap. Di sini sudah ada nilainya telah muncul dan juga akan update secara otomatis sesuai dengan update dari sensor yang ada di alat kami. Kemudian kita klik tampilkan grafik. Kita tunggu, nanti akan ada update atau tampil grafik dari gas dan juga grafik dari suhu. Kita tunggu. Masih loading. Nah, ini adalah grafik dari sensor yang telah dipasang di pada alat kami. Kemudian grafik ini akan update sekitar 15 detik. Di sini dapat kita klik pada grafik ini, nanti akan muncul tulisan yaitu semisal ini suhu 71 dan juga ini suhu atau gas sekitar 32. Sekian video tutorial membuat aplikasi dari kelompok kami, Andik Muhammad Kiki Setiap Budi dan juga Hendraldi Prasetyo. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.